Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Video ini kami buat sebagai tugas Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai sistem pengolahan transaksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadiah. Saya dari Prodi Akuntansi kelas D semester 7 dengan NIM 3403180108. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Airita Herawati akan membahas mengenai sistem pengolahan transaksi. Pengertian sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi disingkat SPT atau Transaction Processing System disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data yaitu data pelanggan adalah sistem pengolahan transaksi di mana transaksi sehari-hari mendukung operasional organisasi yang dilakukan. Sistem ini merupakan sistem dengan bentuk yang paling sederhana karena fungsinya mencatat, mengolah data, kemudian menghasilkan informasi baku. Untuk materi yang kedua adalah karakteristik sistem pengolahan transaksi. Karakteristik yang pertama yaitu SPT berfungsi mencatat data dalam basis data. Data yang dicatat meliputi data induk dan data transaksi. Data induk ini berupa data pegawai, data persediaan barang, dan data pelanggan. Kemudian data transaksi berupa data penjualan, data pembelian, data gaji, dan data angsuran. Untuk karakteristik yang kedua yaitu SPT digunakan oleh para pemakai atau end user. End user ini terdiri dari operator atau manajer pelaksana. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga, SPT menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku. Baku di sini adalah standar, yaitu tidak mengandung data variasi. Misalnya, kasir hanya menyediakan data penjualan, terdiri dari secari kertas. Kemudian bendahara gaji hanya menyediakan data gaji. Untuk karakteristik yang keempat yaitu SPT hampir diperlukan setiap hari karena dalam perusahaan transaksi selalu terjadi dan harus dicatat. Kemudian untuk transaksi yang kelima, SPT berguna untuk pengambilan keputusan yang terstruktur. Terstruktur di sini yaitu yang timbul karena permasalahan yang sudah jelas dan solusi yang jelas pula. Contohnya pemesanan tiket, kemudian pelayanan bank melalui ATM dan pengadaan barang. Untuk karakteristik yang terakhir yaitu SPT memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi, mulai dari komputer, ATM, telepon, dan lain-lain yang akan berkembang di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu tujuan sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, mempercepat proses yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu dan meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tugas pokok sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, mencatat data dalam basis data atau input. Data yang dicatat dapat bermacam-macam seperti huruf, angka, gambar, suara. Adanya kemajuan zaman di bidang komputer, data dapat dicatat dalam sistem komputer dan disimpan dalam bentuk digital. Kemudian memproses data. Memproses data merupakan kegiatan memanipulasi data agar diperoleh informasi. Memproses data dapat dilakukan dengan cara bit process dan online atau real time. Terakhir, menghasilkan informasi baku. Telah dikatakan sebelumnya bahwa baku adalah sederhana atau tidak mengandung data variasi. Laporan dapat berbentuk hard copy atau cetakan maupun soft copy berupa file atau suara. Waktu pelaporan sudah ditentukan, baik langsung setelah transaksi atau dikumpulkan secara berkala, dapat direkap misalnya seminggu sekali.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya akan berikan kepada saudara Ai. Saya Ayarita Herawati dengan NIM 3403180094 akan menjelaskan materi tentang komponen sistem pengolahan transaksi. Yang pertama ada prosedur. Prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi. Seperti contohnya, sistem penjualan barang di supermarket dengan prosedur. Pertama, pembeli memilih barang, lalu membawanya ke kasir untuk diinput dan kemudian membayar barang tersebut. Lalu setelah itu keluar dari supermarket. Urutan langkah-langkah yang tersebut tidak dapat ditukar, misalnya membeli dulu baru memilih barang. Yang kedua ada perangkat pemroses. Perangkat pemroses merupakan sistem pemrosesan transaksi yang bertugas mencatat dan memproses data dalam jumlah besar. Di dalam pemrosesan terdapat dua metode, yaitu batch processing dan real-time processing. Batch processing yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan data secara periodik, lalu diolah sekaligus secara bersama-sama. Contohnya nilai ujian mahasiswa. Lalu real-time processing dilakukan dengan cara mencatat data pada saat transaksi berlangsung dan langsung mengolahnya. Contohnya informasi mengenai saldo bank. Yang ketiga ada dokumen. Dokumen merupakan media yang digunakan untuk mencatat data dan menghasilkan informasi. Dokumen dapat berupa hard copy dalam bentuk kertas dan soft copy berupa file. Yang keempat, sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan berbagai perangkat dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menjamin agar sistem informasi tetap dapat digunakan dengan baik. Yang kelima, ada basis data. Basis data adalah sekumpulan tabel saling terkait dan sebuah tabel yang berisi data sejenis, misalnya tabel barang. Lalu selanjutnya ada teknik sistem pengolahan transaksi, dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada batch processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk lalu diproses pada waktu tertentu. Yang kedua ada online processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada waktu diterima. Contohnya pemrosesan transaksi online di depan teller bank. Yang ketiga ada real time processing, yaitu pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan data dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Contohnya pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Terakhir ada inline processing atau bisa juga disebut hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Misalnya, pengolahan transaksi di supermarket di mana transaksi melalui point of sale langsung dilakukan secara online. Lalu ada manfaat sistem pengolahan transaksi, yaitu mempermudah proses pengumpulan data, penyimpanan data, dan meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan.